mukhbitin dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kami hadirkan kembali kajian ilmiah bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan amalan-amalan hati. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini akan menampilkan judul terkait dengan tawadhu. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp ataupun melalui line telepon di nomor yang sama di 021 823 6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, faltafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan juga para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berubudiyah, untuk belajar ilmu agama, dan tentunya kemudahan-kemudahan dalam hidup ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah semua hal itu masih kita rasakan, kita dapatkan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung banyaknya. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batinah. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Wabil khusus fi hadzal yaum, pada hari ini yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, mari kita memperbanyak salawat untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub, amalan-amalan hati yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan tentang salah satu dari a'malul qulub, akhlak yang mulia seorang muslim yang hendaknya senantiasa kita berusaha mewujudkan akhlak tersebut dalam kehidupan kita.
yaitu tawadhu, sifat tawadhu. Dan ini tentunya sangat erat korelasinya, hubungannya dengan hati kita. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, di antara sifat hamba-hamba Allah, ibadur rahman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal, adalah sifat tawadhu, tidak sombong, rendah hati, tapi bukan menghinakan diri. Seorang yang tawadhu, seorang yang jauh dari sifat kesombongan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, di antara sifat ibadur rahman, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan surah Al-Furqan ayat 36. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, Allah menisbatkan mereka kepada diri Allah Ar-Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ard, itu mereka orang-orang yang yamshuna 'alal ard haunan, yang berjalan di permukaan bumi ini dengan penuh tawadhu, tidak sombong. Dan apabila mereka menghadapi orang-orang jahilin, orang-orang yang jahil, maka mereka berpaling dari yang demikian itu. Ayat yang mulia ini menjelaskan salah satu dari sifat ibadur rahman. Di antaranya adalah bila berjalan di permukaan bumi ini mereka dalam keadaan haunan, tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Dan ini menjelaskan keutamaan mereka dan juga menjelaskan keutamaan sifat tawadhu. Dan itulah sifat orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat dari hamba-hamba Allah yang mereka tawadhu kepada orang-orang yang beriman dan tegas terhadap orang-orang kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunahum adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah akan mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Sifat mereka itu adillatin 'alal mu'minin, mereka yang selalu merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman. Mereka yang tawadhu, tidak sombong kepada orang-orang yang beriman. Di sebaliknya, mereka orang yang tegas terhadap orang-orang kafirin, tegas terhadap musuh-musuh Allah. Inilah sifat ahlul iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Allah angkat derajat mereka di dunia dan akhirah. Adapun orang-orang yang sombong dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat kelak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa sifat tawadhu yang dimiliki oleh ahlul iman, yang mereka berlemah lembut, tawadhu, rendah diri, tidak menyombongkan diri kepada orang-orang yang beriman,
itu merupakan sifat yang disertai dengan rahmah, kasih sayang. Oleh karena itu, di dalam ayat tersebut, kalimat adillah ya disertai dengan huruf jar ala. Adillatin 'alal mu'minin. Ia mengandung makna bahwa ketawaduan mereka tersebut, kerendahan diri mereka tersebut disertai dengan rahmat, kasih sayang, ya. Yang demikian itu sungguh dirasakan oleh orang-orang yang beriman, saudara-saudara mereka, orang-orang yang beriman, bahwa begitulah sifat ahlul iman kepada saudara mereka yang lain. Bukan maksudnya azillah di sini yaitu menghinakan diri, ya. Kan tapi kerendahan diri yang disertai dengan kelembutan, kasih sayang, kerahmatan. Maka seorang mukmin bersama saudaranya dzalul, orang yang tawadhu, mudah bergaul, tidak sombong, tidak angkuh, tidak membanggakan diri. Karena dia cinta kepada saudaranya, sayang kepada saudaranya, berlemah lembut kepada mereka. Dan ini sungguh sangat mempengaruhi hati, kebeningan jiwa dan ketulusan hati mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat derajat mereka dengan tawadhu tersebut. Sebagaimana orang-orang yang menginfakkan hartanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala harta mereka. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu lillah karena Allah, bukan paksaan, ya, bukan karena ada ya motif-motif yang lain, bukan karena ada ya orientasi yang lain. Dia tawadhu bukan berpura-pura tawadhu, tapi adalah bagian dari sifat yang telah ya melekat pada dirinya. Maka orang yang demikian itu rafa'ahu Allah, akan diangkat oleh Allah derajatnya di dunia dan akhirat. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah murka kepada orang yang sombong dan cinta kepada orang yang tawadhu. Oleh karenanya balasan bagi orang yang tawadhu adalah surga. Sementara mereka yang sombong, angkuh, balasannya adalah neraka. Wal-iyazu billah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannah لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada secuil kesombongan, ya. Kendati sebesar ya semut dari sifat kesombongan. Lalu bagaimana dengan kesombongan yang menyertai dirinya? Dalam perkataan, dalam bersikap, dalam penampilan, dalam segala hal dia menampilkan kesombongannya, keangkuhannya. Orang demikian itu, ya, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ini ancaman bagi mereka. Ya. Karena al-kibriya, sifat kesombongan itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara nama Allah Al-Mutakabbir, Al-Azamah, keagungan, kesombongan, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak
pantas dimiliki oleh seorang pun dari manusia. Ya. Maka barang siapa yang berusaha merampas atau mengambil sifat tersebut, memiliki sifat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan dia, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan merupakan ancaman bagi orang yang memiliki kesombongan tadi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam adalah uswah kita dalam sifat tawadhu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah yang terbaik bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah wal yawmal akhir dan negeri akhir, dan yang berzikir kepada Allah, bahwa tiada lain uswah, contoh, qudwah mereka kecuali hanya Rasulullah SAW. Beliau adalah uswah kita dalam sifat tawadhu, dalam segala hal. Ya, banyak sekali sikap atau akhlak dan perilaku Nabi SAW yang menunjukkan akan ketawaduan beliau. Bahkan kehidupan beliau adalah cerminan dari ketawaduannya. Ya. Beliau bila melewati anak kecil, beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ya. Dia tidak mengatakan, ada terbesit di hatinya, saya seorang nabi, orang yang paling mulia. Untuk apa mengucapkan salam pada anak yang kecil? Sama sekali tidak terbesit dalam diri beliau seperti itu. Bila melihat mereka mengucapkan Assalamualaikum. Nah, dan terkadang seorang budak wanita mengajak beliau untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya. Maka Rasulullah mendampinginya sampai budak tersebut mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang menjadi kebutuhannya. Dan Nabi SAW, kalau kita melihat lagi di rumahnya, kata Imam Ibnu Qayyim, fi khidmati ahli, beliau yang membantu keluarganya, berkhidmat pada keluarganya. Beliau tidak pernah yantaqim li nafsih, itu membalas untuk kepuasan dirinya. Di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memperbaiki sandalnya atau terompanya, yang menjahit bajunya yang sobek, dan juga yang memerah kambing, susu untuk keluarganya, mencari makanan untuk kambing, untuk dombanya, dan makan bersama para pelayannya, duduk bersama orang-orang miskin, dan berjalan bersama anak yatim, para janda yang untuk mendapatkan hajat dan kebutuhan mereka. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yang memulai untuk mengucapkan salam pada siapa saja yang beliau jumpai. Apabila beliau diajak untuk memenuhi satu undangan, beliau datang memenuhinya. Kendati untuk sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin tidak terlampau penting, tidak terlampau urgent. Semua hal ini sebagai potret, cerminan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi. Beliau utusan Allah. Tapi begitulah beliau mencontohkan kepada kita semua umatnya agar memiliki sifat tawadhu,
Dan itu semua akan mempengaruhi jiwa dan hati kita. Beliau orang yang mudah tersenyum. Beliau tawadhu, tapi bukan karena hina. Beliau yang dermawan, tidak berpoya-poya. Beliau yang lembut hatinya dan santun kepada setiap muslim. Mencintai orang-orang yang beriman dan mudah bergaul. Imam Fudail bin Iyad ditanya tentang tawadhu. Indikator tawadhu seseorang, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan yakhda'u lil haqq wa yanqadu lahu wa yaqbalahu mimman qalahu. Beliau menyebutkan di sini ada 3 indikator ketawaduan seseorang. Yang pertama, yakhda'u lil haqqi, tunduk kepada kebenaran. Menerima kebenaran. Wa yanqadu lah, tunduk kepada kebenaran, menerima kebenaran tadi, tunduk kepada kebenaran. Wa yaqbaluhu mimman qal, menerima kebenaran dari siapapun yang mengatakannya, selama hal itu kebenaran, maka seseorang wajib menerima kebenaran tersebut. Karena sesungguhnya kesombongan yang itu merupakan akhlak yang tercela, yang bertentangan dengan tawadhu, hakikatnya adalah batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menghina manusia, merendahkan manusia. Itulah hakikat dari kesombongan. Sementara tawadhu menerima kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Karena kebenaran adalah hikmah yang hilang dari diri seseorang yang dia selalu mencarinya. Dan kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan kamu menjadi orang-orang yang ragu menerima kebenaran itu. Tapi tentu indikator kebenaran bukan pikiran seseorang, bukan pemahaman seseorang, bukan pendapat kelompok tertentu. Kebenaran itu landasannya adalah qala Allah wa qala Rasul. Siapa yang mengatakan kebenaran dan tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis, maka itu wajib untuk diterima, tunduk kepada kebenaran. Barang siapa yang menolak hal itu, itulah kesombongan yang sesungguhnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil dari bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelaskan ketawaduan beliau. Kita mengetahui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang kedua. Urwah bin Zubair menceritakan, "Ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala atiqihi qirbatun min ma' atau qirbatu ma'in. Qultu ya Amiral Mu'minin, la yanbaghi laka hadha." Faqala, "Lamma atani al-wufud سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأحببت أن أكسرها." Kata beliau bahwa suatu ketika aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memikul kirbatu ma', kantong air yang terbuat dari kulit. Beliau pikul sendiri. Beliau seorang khalifah, pemimpin, khalifah, orang jamin masuk surga, orang yang kedua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang dijamin masuk surga, tidak diragukan lagi keutamaannya, keilmuannya,
kebijaksanaannya, keadilannya, ketegasannya dalam kebenaran, ya. Kendati demikian, beliau memikul kantong air, ya, di pundaknya. Subhanallah, seorang pemimpin melakukan hal itu. Makanya Urwah bin Zubair, ya, bertanya, ya Amirul Mukminin, la yanbaghi laka hadza, enggak pantas kau melakukan hal itu. Engkau seorang pemimpin, seorang khalifah. Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Faqala lamma atani al-wufud, tatkala para utusan datang, ya, menemuiku, para utusan datang dari berbagai penjuru, sami'in muti', mereka mendengar dan mentaati, ya, instruksi, perintah dariku. Seorang pemimpin tentu didatangi oleh para utusan, ya, berbagai, ya, dari berbagai penjuru datang menjumpai beliau. Nah, tatkala kedatangan mereka tersebut, kata beliau, dakhalat fi nafsi nakhwah. Kondisi yang demikian itu meninggalkan dalam diriku, masukkan dalam diriku sifat nakhwah. Nakhwah ini, ya, yaitu asyahama wal hamasah wal ghirah, yaitu, ya, sifat kewibawaan, ya, sifat, ya, kebanggaan, wibawa, memiliki kewibawaan, ya, dan semangat, ya, bukan keangkuhan, ya, merasa dia memiliki berwibawa, ya, karena didatangi oleh orang-orang penting, ya, para utusan datang. Nah, keliber Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sifat yang seperti itu, ya, begitu, ya, muncul dalam dirinya tatkala didatangi oleh para utusan. Siapa yang tidak bangga tatkala manusia, para utusan, orang-orang penting datang menjumpainya? Itu manusiawi, ya. Akan tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, melihat bahwa sifat yang seperti itu muncul tatkala didatangi oleh para utusan tersebut, ini berbahaya, ya. Ini bisa akan, ya, membawa kepada sifat kesombongan, keangkuhan. Maka beliau radhiyallahu anhu, ya, ingin menghilangkan sifat yang demikian itu, karena sesungguhnya bertentangan dengan tawadhu yang sempurna. Fa ahbabtu an ukassiraha, saya ingin menghilangkan sifat yang demikian itu. Subhanallah, tawadhu yang luar biasa. Kalau kita di zaman sekarang ini, atau, ya, banyak manusia di zaman sekarang ini, ya, bila mereka belum mendapatkan jabatan dan kedudukan, ya, kelihatan, ya, tawadhu, kelihatan, ya, orang-orang yang tidak sombong, tidak angkuh. Tapi begitu mendapatkan jabatan, tampil tanpa itu semua, ya, dengan segala kesombongannya dalam berbicara, dalam berperilaku, bersikap, ya, merendahkan orang lain, dan, ya, tampak kesombongan dan bicara dalam penampilan dan seterusnya, ya. Subhanallah, hilang sifat-sifat tawadhu, rendah hati, ya. Yang demikian itulah sifat yang tercela. Nah, oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada, ya, hal-hal atau sifat atau dosa yang pertama yang dilakukan oleh iblis yang menyebabkan, ya, Allah melaknat iblis dan mengusir dari surga adalah kesombongan, ya, kesombongan, tidak menerima kebenaran, sombong, menyombongkan diri di hadapan Allah, ya, dengan alasan bahwa dia lebih mulia dari Adam, maka tidak mau sujud. Nah,
Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada dua dosa. Dua dosa yang pertama muncul ya dalam kehidupan manusia dan makhluk ciptaan Allah ini, yang menyebabkan kedua dari jenis ciptaan Allah tadi itu ya mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau al-kibru, ya, kesombongan. Dan yang kedua al-hirsu, ya, kerakusan atau ambisius. Kata beliau, wa awwalu dzambin asallahu bihi abawa tsaqalain al-kibru wal hirs. Dosa yang pertama yang dilakukan oleh ya nenek moyang ya kedua jenis ciptaan atau makhluk, yaitu jin dan manusia, yaitu iblis dan Adam, adalah al-kibru wal hirsu, kesombongan dan al-hirs, yaitu ambisi, keinginan. Maka al-kibru dzamba iblis al-la'in, maka dosa yang dilakukan iblis adalah kesombongan, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menyebabkan dia ya diusir dari surga, dan itu pula yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa Adam, ya, manusia pertama, moyang umat manusia, ya, alaihi salam, kana minal hirsi wasyahwah, karena ya al-hirs, keinginan dan syahwat. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Allah mengisahkan dalam Al-Quran, tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, kemudian ditiupkan roh ke dalam jasad Adam menjadi manusia yang sempurna, ya Allah tempatkan dia di dalam surga. Kemudian Allah peringatkan, ini ada pohon, ya jangan engkau mendekati pohon ini, apalagi memakan buahnya. Nah, la ta'kulu min hadhihi syajar. Tapi ternyata di dalam diri Adam ada syahwat, ada keinginan. Begitulah Allah menciptakan manusia. Ada syahwat, ada keinginan, hirs. Maka yang demikian itu menyebabkan dia memakan dari buah dari pohon syajaratul khuldi tadi. Apa yang terjadi sebagai Allah kisahkan, ya, lepas pakaian mereka, kemudian mereka yang mencari daunan untuk menutupi aurat mereka dalam surga tersebut. Kemudian akhir kisah, ya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari surga, ya Adam wa Hawa. Kemudian ya mereka turun ke permukaan bumi dan menjadi manusia yang memakmurkan bumi ini. Baik, kesimpulannya adalah iblis dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dia sombong, ya, menolak kebenaran. Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi ternyata dia menolak. Menggunakan logikanya untuk menolak kebenaran. Dia mengatakan, saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Menurut logika iblis, ya, unsur api ini lebih mulia dari unsur tanah. Maka nggak pantas orang yang mulia sujud kepada yang di bawahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya melaknat iblis dan mengusirnya dari surga. Qala subhanahu, ya Adam, oh ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya.
Wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Qala rabbi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya. Ya. Ana khairum minhu. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Maka enggak pantas ya saya sujud kepadanya. Jadi dia menggunakan logikanya untuk menolak perintah Allah. Inilah kesombongan. Ya, kesombongan yang sesungguhnya, batrul haq. Ini dosa yang pertama. Ya. Adapun Adam alaihissalam, karena ya dilandasi oleh keinginan dan syahwat yang ada dalam dirinya, tapi dia mengakui kesalahan. Tidak sombong, dia mengakui, salah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Adam tatkala mengakui kesalahannya, maka dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna nakuna minal khasirin. Telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak merahmati kami, mengampuni dosa kami, maka kami akan menjadi orang yang merugi. Maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terus-menerus dalam kesalahan, bertaubat dan beristighfar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing dia kepada hidayah, petunjuk. Sementara iblis dengan kesombongannya, malah dia beralasan dengan takdir, ya. Dan ini membuat dia terus-menerus dalam kesombongan. Dia beralasan dengan takdir, ya Allah ciptakan dia dari api. Kemudian tidak mau sujud kepada Adam. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa dhanbu iblis hamala walal ihtijaj bil qadar wal isra. Dosa iblis, yaitu kesombongan, itulah yang membuat dia, mendorong dia untuk beralasan dengan takdir. Apa alasan takdirnya? Beralasan dengan takdir, ya Allah menciptakan dia. Ini kan ada iman kepada takdir, ya. Karena iman kepada takdir itu adalah berilmu kepada, meyakini tentang ilmu Allah, kemudian ciptaan Allah, ya. Mengatur Allah yang telah menulis segala takdir dalam Lauhil Mahfuz, kemudian Allah yang menghendaki segala sesuatu, termasuk dalam hal ini Allah menciptakan segala sesuatu. Allah telah mentakdirkan iblis diciptakan dari api. Nah, maka itu yang menjadikan dia sombong dan terus-menerus dalam kesalahan tadi. Tidak mau, ya, tunduk kepada kebenaran. Sementara dosa Adam, ya, itu yang membuat dia atau menisbatkan hal itu kepada dirinya. Zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih innahu at-tawwabur rahim. Allah mengilhamkan, talaqa Adam, mendapatkan min Rabbihi kalimat, dari Rabbnya kalimat yang diucapkan. Nah, fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya. Nah, yaitu kalimat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Rahmati kami, ampuni dosa kami. Nah, maka tatkala Adam mengakui kesalahannya dan dia menisbatkan kesalahan itu pada dirinya dan mengakui kesalahan tersebut, itulah yang membuat dia, ya, sadar. Kemudian dia beristighfar. Adapun iblis dengan kesombongannya selalu beralasan dengan takdir, maka dia sombong. Ini pembelajaran bagi kita bahwa dalam hidup ini, tatkala kita menghadapi, ya, atau terjatuh ke dalam kesalahan atau dosa, jangan berdalih dengan takdir, ya. Tapi akui kesalahan. Kemudian ya mohon keampunan kepada Allah dan bertaubat. Adapun orang yang berdalil dengan ini dan itu, mencari, ya, alasan, ya, ini adalah perilaku iblis,
Dan orang yang seperti itu tidak akan pernah menerima nasihat. Sulit menerima nasihat. Sulit untuk kembali kepada jalan kebenaran. Kenapa? Kesombongan yang ada pada dirinya, dia tidak mau mengakui kesalahan. Merasa dirinya selalu benar. Ini perilaku iblis. Ini sifat iblis. Jadi, panutannya dalam hal iblis. Itulah bala tentara iblis, perilaku iblis yang ada pada dirinya. Nah, oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa'ahlul kibri wal israr wal ihtijaj bil qadar ma'a syekhihim wa qaidihim ila nar iblis. Orang yang sombong dan terus menerus dalam kebatilan, dalam kesalahan karena kesombongan tadi. Kemudian selalu berdalil dengan takdir, beralasan dengan takdir, maka nanti akan dikumpulkan bersama syekhnya, gurunya, pemimpinnya, siapa itu? Iblis. Akan berada dalam neraka. Waliyazubillah. Adapun ahlus syahwa, orang-orang yang memiliki syahwat nafsu, kemudian dia terjatuh ke dalam kesalahan. Wal mustaghfirin, orang yang bertaubat. At-taibun, mereka yang beristighfar, mereka yang bertaubat. Wal mu'tarifun bidzunub, dan mengakui kesalahan. Alladzina la yahtajuna 'alaiha bil qadar, mereka tidak berdalil dengan takdir. Enggak boleh berdalil dengan takdir dalam kejahatan, dalam kejelekan. Yang diperbolehkan adalah tatkala terjadi sesuatu yang situ tidak ada sama sekali andilnya manusia. Tidak ada pilihan dan ikhtiar manusia. Semata-mata terjadi takdir Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak memiliki pilihan dalam hal itu. Terjadi musibah, terjadi bencana, kemudian bentuk ciptaan rupa manusia. Nah, dia mengatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam menjalani hidup ini, tatkala seorang terjerumus ke dalam kesalahan, dalam dosa dan kemaksiatan, tidak boleh berdalil dengan takdir. Betul, secara prinsip, semua yang terjadi adalah dengan takdir Allah. Tapi di sana ada pilihan manusia, ada kehendak manusia, ada kekuatan manusia. Maka mereka yang memilih, mereka yang melakukan. Siapa yang berbuat dosa? Manusia sendiri. Itu pilihannya. Sebagaimana mereka juga memilih kebaikan. Maka dalam hal ini tidak boleh berdalil dengan takdir dalam kejahatan atau dalam kejelekan. Yang diperbolehkan adalah dalam cobaan dan ujian, musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang-orang yang terjatuh dalam syahwat, dosa dan kemaksiatan, kemudian mereka beristighfar, bertaubat, mengakui kesalahan dan tidak berdalil dengan takdir, maka mereka akan bersama nenek moyang mereka Adam di dalam surga, yaitu orang-orang yang bertaubat dimasukkan ke dalam surga. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, intinya bahwa di antara sifat atau perilaku sifat seseorang yang akan jadikan hatinya menjadi hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang bening adalah tawadhu. Akan mengikis semua sifat-sifat kesombongan tadi. Dan yang demikian itu, dia akan senantiasa mendapatkan bimbingan Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang yang sombong, orang yang angkuh, adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi di akhirat. Mereka tatkala dibangkitkan nantinya di padang mahsyar, mereka dikumpulkan di padang mahsyar,
mereka dibangkitkan seperti semut, ya, kecil yang akan diinjak-injak, ya, oleh manusia. Karena di dunia mereka membanggakan diri, ya, mereka sombong, ya, merasa lebih tinggi, lebih mulia dari yang lain. Di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibangkitkan dalam bentuk, ya, yang kerdil, kecil seperti semut, kemudian diinjak-injak oleh manusia. Itulah balasan bagi mereka yang sombong. Ya, kemudian yang lebih dahsyat dari itu semua, bahwa mereka mendapatkan ancaman la yudkhulul jannah. Nah, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada secuil kesombongan. Baik, para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelamatkan kita dari sifat kesombongan dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia, mengangkat derajat kita dunia dan akhirah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita untuk kajian edisi pagi hari ini dari pembahasan tawadhu dari bagian amalan-amalan hati. Dan untuk berikutnya kami undang sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk bisa berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp dan line telepon di nomor yang sama di 021 823 6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ummu Gani di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan maksud dari Al-Quran surah Asy-Syu'ara Ustaz ayat ke-87 dan 88 yang berbunyi wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun. Mohon penasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya, barakallahu fik. Ayat dalam surat Asy-Syu'ara tersebut, ya, dalam konteks yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Khalilur Rahman, ya. Dan tidak diragukan bahwa beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa, ya, memuliakan beliau. Kalau kita lihat dalam ayat yang disampaikan tadi, ya, bahwa Nabi Ibrahim, ini tentu kisah, ya, Nabi Ibrahim bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan dakwah, ya. Beliau, ya, yang mengingkari peribadatan, ya, kaumnya, bahkan juga patung berhala yang dibuat oleh ayahnya. Kemudian beliau alaihissalam mengajak mereka berpikir, kenapa kalian mengibadati patung berhala yang mereka tidak mendengar, ya, tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Ya, alasan kaumnya ini, ya, tradisi nenek moyang kami, ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, perhatikan, kata beliau, bahwa kalian dan juga para atau sesembahan kalian tersebut, patung berhala tersebut adalah musuh bagiku, ya, kecuali hanya Allah yang aku ibadati, ya. Dialah yang menciptakanku, Dia memberikan petunjuk kepada aku, memberikan makan dan minum. Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku, ya. Dia yang menghidupkanku, mematikanku dan menghidupkanku. Dan Dialah Rabb yang aku berharap
ya untuk mengampuni kesalahan-kesalahanku. Allahu akbar. Ya, Rabbi, alladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Aku berharap dialah Allah Rabb yang aku berharap untuk mengampuni dosa-dosaku dan kesalahanku pada hari kiamat. Kemudian beliau juga berdoa, Rabbi habli hukma wa ahlikni bis salih. Ya Allah, berikan hukum, ya hukum ilmu, ya sikap bijaksana kepadaku dan ikut sertakan aku bersama orang-orang yang soleh. Ya, sekaliber Nabi Ibrahim berdoa seperti itu ya. Kemudian juga waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya, pujian yang baik. Berikan kepadaku pujian yang baik bagi orang-orang yang datang sepeninggalku. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Kemudian jadikan, muliakan aku menjadi pewaris ya jannah, surga. Allahu akbar. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ampuni ya ayahku karena dia termasuk orang yang sesat. Kemudian apa kata beliau? Setelah itu berdoa lagi pada Allah Subhanahu wa taala, wala tukhzini yauma yub'atsun. Naam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya. Ini menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, la tukhzini yauma yub'ats. Jangan kecewakan aku. Jangan hinakan aku pada hari tatkala manusia dibangkitkan. Ya. Dan kita mengetahui bagaimana manusia tatkala dibangkitkan. Ya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengimani akan ada hari kebangkitan. Tatkala manusia dibangkitkan ya dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Beliau berdoa, ya Allah, jangan ya tukhzini, kecewakan aku. Jangan ya hinakan aku tatkala ada hari kebangkitan. Ya, pada hari kebangkitan, hari kiamat. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim dalam banyak ya konteks dalam Al-Quran. Ya, ini pembelajaran bagi kita. Nabi Ibrahim, siapa yang meragukan tentang kemuliaan beliau? Beliau Khalilur Rahman. Ya. Beliau Khalilur Rahman. Beliau pilihan Allah. Ya. Tidak diragukan lagi. Ya. Karena tidak demikian, beliau berdoa, ya Allah, jangan hinakan aku pada hari kiamat. Dan kita yakin Allah tidak akan menghinakan dia. Tapi kenapa beliau berdoa? Karena sesungguhnya kemuliaan, kesuksesan, keberuntungan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau takut. Nabi Ibrahim saja berdoa, la tukhzini yauma yub'atsun. Bagaimana dengan kita? Kemudian beliau ya jelaskan sebagaimana Allah firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan. Harta kita kumpulkan, anak yang kita miliki, ya, enggak bermanfaat, ya. Kecuali orang-orang yang membawa hati yang selamat. Di hatinya ada keselamatan, ada kesucian hati, tidak ada ya kedengkian, hasad, kesombongan, tidak ada riya, tidak ada kesyirikan. Tulus, bersih, ya. Hanya kepada Allah, penuh dengan cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, ya. Tidak ada di hatinya ya penyakit-penyakit hati yang menodainya. Itu yang bermanfaat. Ya. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ada kesombongan, ya, maka belum berhak masuk surga. Ya, oleh karena itu ini pembelajaran bagi kita semua. Mari kita perhatian dengan hati kita, dengan jiwa kita. Nah, dalam konteks lain Nabi Ibrahim, ya, beliau Khalilur Rahman membangun rumah Allah itu Ka'bah bersama anaknya Ismail, itu rumah Allah, perintah Allah. Karena tidak demikian, beliau juga berdoa untuk diterima amalannya. Ya.
wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Tatkala Nabi Ibrahim membangun rumah Allah, menaikkan ya pondasi atau bangunan dari rumah Allah Ka'bah tersebut bersama Ismail, beliau berdoa, taqabbal minna, terima dari kami, ya Allah. Beliau yang melaksanakan perintah Allah, rumah Allah, masih berdoa untuk diterima. Bagaimana dengan kita? Nah, beliau Nabi Ibrahim juga berdoa. Beliau yang Imamul Muwahhidin, yang mengajak ya manusia untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana perjuangan beliau? Ya, demakan hanifan musliman wa makana minal musyrikin, ya. Kendati demikian beliau takut kepada kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku ya Allah dan anak keturunanku ya Allah dari mengibadati patung berhala, dari kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Kita merasa aman-aman saja. Nggak peduli, ya. Nggak peduli. Subhanallah. Oleh karena itu, ini pembelajaran. Nabi Ibrahim memiliki hati yang suci, penuh dengan tauhid, ya, bagaimana kecintaannya. Sampai beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ya. Beliau siap untuk melakukan, saking cintanya kepada Allah. Kendati beliau cinta kepada anaknya, tapi cinta kepada Allah lebih besar, lebih utama. Diuji oleh Allah, berhasil, sukses. Kendati demikian, beliau mengatakan, wala tuhzini yaumah yub'ats. Jangan hinakan aku ya Allah pada hari tatkala manusia dibangkitkan. Belum dijelaskan oleh Allah, pada hari tersebut tidak lagi bermanfaat harta, keturunan, kecuali orang-orang yang membawa hati yang selamat. Bagaimana dengan hati kita? Ingin selamat di hadapan Allah. Karena ini Allah adalah hati kita, bukan hati dan amalan kita, bukan penampilan kita, bukan banyak harta kita, bukan ya banyaknya keturunan kita, hati dan amalan kita. Maka perbaiki hati kita semua agar kita tidak kecewa, agar tidak sengsara pada hari manusia dibangkitkan dari alam kubur, yang mereka dibangkitkan dan digiring ke alam kubur dalam kondisi telanjang, tidak bersandal, tidak dikhitan, seperti pertama sekali dilahirkan ke permukaan bumi, begitulah manusia dibangkitkan nanti. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, itulah di antara maksud dari perkataan Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dari hamba Allah di Situbondo, Jawa Timur. Baik, silakan. Ini Ustadz, kelak di hari kiamat itu kan ada persidangan ya Ustadz. Nanti kan itu kan digiring ke telaga Nabi. Kalau digiring ke telaga Nabi itu apa sebelum persidangan, apakah sesudah atau persidangan itu Ustadz, atau pengadilan Ustadz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Tafadhol Ustaz. Terima kasih kepada ibu yang bertanya di Situbondo. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, beliau bertanya bahwa di akhir kelak ya ada yang namanya hisab, ya, persidangan. Ya, namakan juga yaumul al-fasl wal qada' bainan nas, persidangan ya, atau hisab amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan ditanya satu persatu. Dan telaga, kemudian di sana ada telaga Nabi alaihi salatu wassalam, dan telaga tersebut ya berada di padang mahsyar. Jadi manusia di padang mahsyar, ya, Allah Subhanahu wa taala akan ya menghisab semua makhluk sesuai dengan amalannya masing-masing. Tapi sebelum hal itu, mereka tatkala dibangkitkan dari alam kubur, digiring padang mahsyar, ya, tidak ya langsung ada persidangan. Yaumul al-fasli al-qada gitu ya, tidak langsung ada persidangan.
Mereka berdiri, mereka menunggu ya persidangan tersebut. Ya. Berapa lamanya menunggu? Ya. Ada yang mengatakan bahwa inna yawman inda rabbika khamsina alfa sana, ya 50.000 tahun. Khamsina alfa sana. Lama mereka menunggu padang mahsyar. Dan terik matahari yang begitu panas sehingga manusia ya, banjiran keringat, dan keringat yang menjiri mereka menutupi jasad mereka masing-masing. Ya, kendati mereka di padang yang sama. Manusia kehausan. Nah, maka padang mahsyar tersebut Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum persidangan tadi, Allah menyegerakan keputusan ya manusia mendatangi para nabi. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Tujuannya mereka minta syafaat. Artinya agar mereka memohon kepada Allah disegerakan persidangan tadi. Karena udah kondisi yang begitu dahsyat. Tidak ada naungan. Ya. Lalu para nabi mengatakan kami tidak mampu memberikan hal itu. Masing-masing menyebutkan dosanya, kesalahannya. Kecuali Nabi Isa, dia tidak menyebutkan kesalahannya. Lalu dia memerintahkan untuk pergi menemui Nabi pilihan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru Allah menyegerakan. Rasul meminta sujud, bersimpuh di hadapan Allah, bersujud, memuji Allah, kemudian Allah perintahkan beliau untuk mengangkat ya kepalanya dan meminta, memohon, dan diizinkan berikan syafaat. Maka disegerakan persidangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam penantian penungguan tadi padang mahsyar, karena kehausan manusia yang kehausan, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang beriman, pengikut Nabi Muhammad SAW dengan telaga beliau. Ya. Yaum, ya, ada telaga haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi telaga tersebut untuk minum. Nah, karena barang siapa yang mendatangi telaga tersebut dan diberi kesempatan meminum ya satu ya teguk saja ya, maka dia tidak akan merasakan ya kehausan selama-lamanya. Tapi ada orang-orang yang datang untuk minum kena kehausan tapi ditolak, diusir dari telaga tersebut. Ya, siapa mereka? Pelaku bid'ah yang mengada-ngada, buat-buat bid'ah dalam agama itu akan ditolak dari telaga tersebut. Maka hati-hati. Yang doyan pada bid'ah, suka buat-buat bid'ah, nama-nambah, kemudian disematkan kepada agama, tambah lagi ada bid'ah hasanah, tapi bid'ah dalam agama gitu. Kemudian hati-hati. Hati-hati, jika Anda tidak mau nanti diusir dari telaga, tinggalkan bid'ah. Ya, kerjakan yang sunnah Nabi. Ya, bertauhid kepada Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi. Tinggalkan bid'ah-bid'ah untuk mendapatkan minum di telaga Nabi SAW. Adapun pelaku bid'ah, suka buat-buat bid'ah, doyan bid'ah, diusir nanti. Karena ada menambah nama dalam agama Nabi SAW. Bahkan Nabi yang mendoakan kejelekan ya, dan mengatakan, ya suhqan liman baddalah ba'di. Celaka bagi mereka menambah-nambah, merubah-rubah. Jadi itu ya setelah persidangan, kemudian mereka manusia kehausan dimuliakan ya sebelum persidangan tadi. Nah, karena setelah persidangan nanti ya baru nanti ditimbang, setelah ditimbang nanti mereka digiring untuk ketahuan mana yang berat timbangan kebaikannya, mana yang ringan ya. Setelah itu mereka digiring untuk ya menuju sirat ya, dan mereka mendapatkan sirat, penerangan sirat jalan tadi sesuai dengan keimanan mereka ya, tidak sama dalam kegelapan mereka berjalan, dan mereka ya masing-masing jalan tersebut diterangi oleh cahaya sesuai dengan keimanan mereka.
Orang yang datang dalam kegelapan untuk melaksanakan sholat subuh maka mereka akan diberikan cahaya yang sempurna. Basyiril masya'ina fi dhulumat binurin tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan dalam kegelapan untuk datang menunaikan sholat berjamaah di pagi hari, di subuh, waktu subuh, dengan cahaya yang sempurna. Berjalan. Kemana mereka? Menuju sirat. Sampai di sirat. Orang-orang munafikin pertama mereka melihat ada depan mereka orang beriman, kemudian ditutup tabir yang menutupi cahaya tersebut. Mereka mengatakan, tunggu kami kegelapan. Tapi begitulah, karena di dunia mereka pada dasarnya tidak beriman, tidak ada cahaya keimanan dalam diri mereka, ditutup hal itu. Kalau digiring, dibimbing mereka menuju sirat, maka di situ mereka akan melewati sesuai dengan amalan masing-masing. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari saudara kita Ibrahim di Malaysia Ustaz. Ustaz, pertanyaannya bagaimana menghilangkan gangguan setan yang menampakkan diri di malam hari Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Akh Ibrahim dari Malaysia, barakallahu fiik atas pertanyaan. Bagaimana menghilangkan gangguan setan di malam hari? Pertama sekali kita memaklumi dan meyakini bahwa kita ini memiliki musuh yang dia melihat kita dan kita tidak bisa melihatnya, gitu ya. Dan syaitan itu bagian dari jin yang jenis jin yang nakal atau yang bejat ke syaitan yang suka mengganggu. Karena jin apabila dia itu soleh apabila itu yang jin yang bejat yang suka mengganggu syaitan. Nah, dia suka mengganggu. Nah, maka untuk menyelamatkan diri baik di malam hari atau di siang hari adalah dengan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, oleh karena itu pertama, karena biasanya syaitan, jin, mereka itu biasanya berkeliaran di malam hari itu. Apalagi di waktu di sore hari, terbenam matahari, maka dilarang kita melepaskan atau anak-anak kita untuk masih berkeliaran di luar jalan-jalan, maka disuruh mereka masuk ke rumah. Karena waktu intisar mulainya menyebar syaitan atau makhluk-makhluk yang jahat tadi. Nah, dan di malam hari, tempat-tempat kegelapan, di gua-gua, di hutan belantara, laut, gunung, itu tempat mereka. Jadi jangan disalahkan kalau mereka malam-malam hari manusia lagi tidur, orang-orang cari tempat-tempat yang gelap gulita seperti itu, bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu, itulah waktu dan tempat-tempat mereka berada gitu. Intinya kita berlindung pada Allah. Tidak ada cara untuk kita menyelamatkan diri dari makhluk yang dia melihat kita dan kita tidak melihatnya, kecuali dengan berlindung pada Allah. Maka dengan berlindung kepada Allah, itulah benteng yang kokoh, benteng yang kuat, tidak akan bisa ditembus, karena kita kembali kepada Allah. Semua makhluk Allah, tatkala kita kembali kepada Allah, membentengi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menerobos melewati benteng yang kokoh tadi. Maka begitu seorang, kalaupun dia ada keperluan keluar di malam hari, keluar dari rumah, apa yang dibaca? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Begitu juga di siang hari. Begitu keluar rumah, jangan lupa ini. Sering kita lupa, lalai. Disinilah kesempatan syaitan bisa merusak, mengganggu kita. Nah, maka ucapkan Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Begitu kita naik kendaraan, Bismillah, sampai di atas kendaraan di atas kendaraan kita mengucapkan Alhamdulillah. Baik. Kemudian
begitu pulang ke rumah kembali, ya terus ingat berlindung kepada Allah, ya. Kemudian kita masuk rumah, Bismillah, ya. Begitu nanti makan dan minum, ya Bismillah. Nah, ini semua. Kemudian sebelum tidur, baca ayat kursi. Di pagi hari, kita ya memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kita, kejahatan syaitan. Nah, jadi intinya adalah tidak ada caranya kecuali membentengi diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran, berzikir. Nah, kemudian ya waspada dan hati jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang harus kita lakukan untuk membentengi diri dari berbagai gangguan tersebut. Naam. Demikian, ya mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dalam setiap kondisi dan keadaan, dan semoga selalu selamat dunia dan akhirah. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi pagi hari ini dan langsung dari studio di STI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya di Roja TV dan Radio Roja. Khususnya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala di setiap hari Jumat pagi pukul 6 sampai dengan selesai waktu Indonesia bagian Barat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluran Muhammad Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.